Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asyanujana. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang delik pengulangan, yang dimana ini tugas dari mata kuliah hukum pidana dan yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Anwar MH. Langsung saja ke pengertiannya, bahwa delik pengulangan atau residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, terkait bagaimana mengetahui seseorang adalah residivis, sebenarnya adalah perkara yang menjadi masih dilema dalam penegakan hukum di negeri ini. Hal ini disebabkan sistem database perkara di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa atau pelaku. Nah, terkait mengenai pemberatannya dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai ketentuan umum, masalah residivis tidaklah diatur dalam pasal maupun bab tersendiri. Dalam KUHP mengenai residivis ditempatkan dalam bab khusus yang dalam buku 2 KUHP, yaitu bab yang berjudul Aturan Pengulangan Kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab. Nah, ketentuan pasal 486 KUHP disebutkan pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 sampai 248, 253 sampai 260 bis, 263 sampai 264, 266 dan sampai 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 367, 372, 374, 375, 378, 380, 381, 383, 385, 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481. Begitupun pidana penjara sama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 dapat ditambahkan dengan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 sampai 143, 145 dan 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan kewenangan menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa. Nah, selanjutnya dalam pasal 487 KUHP disebutkan pidana penjara ditentukan dalam pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353 sampai 355, 438 sampai 443, 459 dan 460. Begitupun pidana penjara selama waktu tertentu dan dijatuhkan menurut pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444 dapat ditambah sepertiga jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian
Pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 19 sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati. Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan kewenangan menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa. Nah, kemudian pasal 488 KUHP disebutkan pidana yang ditentukan dalam pasal 134 sampai 138, 142 sampai 144, 207 sampai 208, 310 sampai 321, 483 dan 484 dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika waktu melakukan kejahatan kewenangan menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa. Nah, dari ketentuan pasal-pasal yang telah kami jabarkan di atas, maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.